Nah, teman-teman, ini ada charger HP rusak ya. Maka untuk video kali ini saya akan mencoba membuat kunci rahasia pada motor menggunakan charger HP rusak ya. Kita lepas dulu ini skrup pada charger HP-nya. Nah, seperti ini. Dan bagian dalamnya ini ya, sudah tidak terpasang seperti ini. Ini tandanya charger HP ini sudah rusak. Nah, kita lepas bagian dalamnya juga seperti ini. Dan untuk casingnya ini kita simpan dulu karena nggak dipakai ya. Nah, kita ambil salah satu bagian dari charger HP rusak ini atau komponen dari charger HP rusak ini ya. Nah, terutama ini kita manfaatin pada bagian konektor USB-nya ini. Oke. Dan di sini saya juga udah siapin potongan konektor USB pada charger HP ya. Nah, ini sama dengan charger HP yang di bawah ini ya. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini persis nggak ada perbedaan ini ya. Oke, kita simpan dulu yang ini. Dan bagian konektor yang ini yang kita pakai atau kita gunakan. Oh ya teman-teman, untuk pin dari konektor USB ini kan ada 4 ini ya. Nah, ini nanti yang kita pakai bagian pin yang pinggir yang sebelah sini atau yang dengan kehubung yang ke sini, dan pin yang di sini ya, atau juga yang di sini ya. Nah, kita pakai pin yang paling pinggir ini ya. Oke, kita taruh di penjepit dulu untuk dilakukan penyoderan. Dan kita kasih timah dulu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita siapin ini kabel. Dan kebetulan panjang kabel ini kurang lebih 30 cm atau sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya kurang panjang ini nanti bisa kita tambah, atau kalau misalnya terlalu panjang ini bisa kita potong ya. Oke, kita pasang salah satu kabel dulu ini pada pin kaki yang pertama pada konektor. Nah, di sini. Dan untuk kabel yang kedua kita pasang pada pin kaki konektor yang di sebelah sini. Dan hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Jelas ini? Selanjutnya di sini saya siapin tutup botol plastik ini. Dan kita kasih lubang ini cukup kita tusuk menggunakan pinset aja. Nah, tusuk-tusuk seperti ini. Dan lubangnya jadi seperti ini. Jelas ini? Selanjutnya kita potong ini ya. Untuk tempat konektor USB ini ya. Oke, kita potong dulu. Nah, setelah selesai kita potong dan sesuaikan dengan ukuran konektor USB seperti ini. Nah, sepertinya ini udah ngepas. Dan kita masukkan ujung kabel dari konektor USB ini pada lubang yang kita bikin tadi ya. Nah, kita masukkan. Nah, ini untuk kabel yang kedua kita juga masukkan seperti ini. Dan kita tarik. Nah, seperti ini. Kita tarik. Dan kita pasang konektor USB dengan posisi seperti ini. Usahakan ngepas ini. Nah, seperti ini. Dan kita kasih perkat ini pada konektor USB nya supaya tidak mudah lepas dan tidak geser kemana-mana. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu kering dulu. Dan di sini saya juga udah siapin potongan dari tutup botol plastik. Nah, seperti ini. Dan langsung kita tempelin ini pada tutup botol plastik yang di sini ya. Tapi kita kasih perekat dulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah cukup perekatnya,
langsung kita tempelin tutup botol plastiknya yang sudah kita potong. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu kering dulu. Nah, teman-teman, di sini saya juga udah siapin potongan konektor yang bagian ini ya. Nah, untuk yang bagian ini kan ada 4 kabel. Kita gunakan yang ini, yang output dari charger HP ya, untuk menuju HP. Nah, ini biasanya untuk tegangan 5 volt atau 4 volt ya. Nah, untuk yang dua ini tidak kita pakai. Dan yang ini langsung kita jumper aja. Nah, seperti ini, atau kita sambung. Kita konsletkan. Nah, seperti ini. Dan untuk supaya benar-benar lebih nyambung, ini kita solder aja. Oke, langsung kita solder ya. Nah, di sini. Nah, setelah kita solder, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Dan supaya jadi lebih aman, ini kita kasih isolasi. Nah, seperti ini. Oke, kita isolasi dulu. Dan sepertinya rangkaian ini udah selesai dan siap kita aplikasikan pada motor ya. Oke. Nah, teman-teman, di depan saya ini udah ada motor ini ya. Dan saya akan pasang rangkaian ini ya, yang terbuat dari konektor USB yang terdapat pada charger HP. Nah, kita akan pasang ini pada motor. Dan untuk mempersingkat video, saya skip dulu untuk pemasangan semua rangkaian ini pada motor ya. Oke, saya skip dulu. Nah, teman-teman, semua rangkaian ini udah saya pasang pada motor ya. Oke, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini adalah rangkaian konektor USB-nya, saya taruh di sini. Dan kedua kabel saya sambung di sini atau saya pasang di sini ya. Ini adalah soket yang menuju kontak atau kunci motor ini ya. Nah, di sini. Dan masing-masing kabel saya pasang di sini. Ini seharusnya dipasang atau ada di sini ya, tapi saya ini keluarin, saya bongkar, saya putus di sini dan saya pasang kedua kabel di sini ya. Nah, oke, saya rapikan dulu untuk lampu motor ini ya. Nah, teman-teman, lampu motor udah saya rapikan. Dan untuk rangkaian ini sengaja tidak saya rapikan atau tidak saya pasang ya. Ini untuk memperjelas aja. Untuk teman-teman ini bisa merapikannya lebih rapi lagi ya. Atau bahkan kalau bisa rangkaian seperti ini tempatkan di tempat yang rahasia ya. Dari maling motor ya, misalnya di sini atau juga di sini ya. Yang penting tidak mudah dijangkau sama maling motor ini ya. Oke, langsung kita lihat fungsinya. Dan yang ini adalah kunci utama ini ya, dari kunci rahasia yang sudah kita buat seperti ini ya. Nah, teman-teman, misalnya motor ini kita parkir di tempat parkiran atau di mana aja ya. Dan misalnya ada maling motor yang mau mencuri motor ini dan berusaha mencuri motor ini dengan cara merusak bagian kunci atau kontak motor ini ya. Tapi dengan adanya rangkaian yang sudah kita buat seperti ini, motor ini akan menjadi lebih aman ya. Nah, ini misalnya sudah dirusak atau dibobol sama maling motor ya. Kita on kan kunci motor. Nah, ini tetap tidak nyala ya. Nah, ini diibaratkan maling itu sudah berhasil membobol kunci motor atau merusak motor seperti ini ya. Nah, ini kita nyalakan motor ini tetap tidak menyala ya. Kecuali maling motor ini membawa kunci rahasia seperti ini ya, pakai kabel USB seperti ini. Nah, ini kemungkinan berhasil ya. Karena maling motor ini tidak akan membawa kunci motor pakai USB seperti ini. Biasanya yang dibawa itu adalah kunci T yang bisa merusak kunci motor ya. Nah, ini kita coba pasang.
Nah, seperti ini kita nyalakan kunci. Nah, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini langsung menyala ya. Indikator juga ini langsung menyala. Nah, ini netralnya warna hijau, menyala langsung ya. Nah, kalau motor menyala seperti ini sudah siap untuk dinyalakan motornya ya. Oke, kita coba cabut ini kunci rahasia dari kabel USB. Nah, ini langsung mati ini ya. Oke, kita coba pasang kembali. Nah, ini langsung menyala lampu indikatornya, netralnya juga menyala warna hijau. Dan kita coba nyalakan motor. Nah, ini langsung berhasil ini ya. Langsung menyala ini. Oke, kita coba cabut kembali ini. Nah, ini motor langsung mati ya, seperti ini ya. Maka dengan kunci rahasia seperti ini, motor ini akan menjadi lebih aman ya. Sekali lagi, itu maling motor tidak akan membawa kunci motor seperti ini. Biasanya membawa kunci T yang bisa merusak kunci motor ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.